warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Akhi Syafniani Jumasa. Saat ini saya sedang mengajar di SMA Negeri 1 Temon. Dalam hal ini, saya ingin memenuhi tugas kuliah saya, yaitu dalam pembuatan video PPL untuk program PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor mahasiswa 229028495182. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan dipimpin doa dulu, Mas Tegar. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru, tapi sebelumnya kita menulis absen dulu ya. Anissa Lutfi, Alif Nur Wahyudi, Hadir. Amelia Gracia. Pembelajaran ini sebelum mulai sebagai rasa nasionalismenya kita, silakan untuk Mbak Afir memimpin Garuda Pancasila. Yuk, yang lainnya berdiri. Aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan yang lainnya berdiri. Oke, semangat hari ini. Semangat. Ya. Oke, kita langsung saja mulai. Kita masuk di kritik tari. Jadi kalian seperti biasanya kalian harus tahu kompetensi dasar yang akan kalian capai hari ini dan apa saja target kita hari ini. Oke. Oke, yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar membuat tulisan karya tari tradisi mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Ya, jadi nanti kalian bagaimana membuat tulisan karya tari atau nanti sebuah kritik tari. Oke, seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah diajarkan? Ya, ada yang tahu apa saja bentuk tari tradisi berdasarkan penyajiannya? Ada yang tahu? Oke, Mbak Amel. 1. Tari tunggal, tari yang dilakukan 1 orang. 2. Tari bersama, tari yang dilakukan secara 2 orang. Oke. Tari kelompok, tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Dan tari massa, tari yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, jadi bentuk tari berdasarkan penyajiannya ada berapa kemarin? 4. Langsung ke inti. Nah, menulis ada kata-kata motivasi. Kemarin ada slogan salam budaya, masih ingat ya? Masih. Oke, kalau menulis bilang salam budaya, lestari budayaku. Oke, semuanya harus kompak. Yuk berdiri yuk. Semuanya berdiri. Budaya, lestari budayaku. Sekali lagi, salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih, duduk kembali. Oke. Oke, di sini penulis akan memberikan motivasi awal ya, bagaimana untuk kalian semangat ya Mas Galih ya, ngobrol sendiri ya. Oke, motivasi yang pertama, jangan hanya belajar, carilah pengalaman ya. Kemudian jangan hanya membaca tapi seraplah. Jangan hanya berpikir tapi renungkan. Jangan hanya bermimpi tapi lakukan. Kemarin sudah kita bahas tentang bentuk, jenis, kemudian apa saja fungsi, nilai estetis dari tari tradisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kritik tari. Jadi bagaimana nanti kalian siswa dapat menganalisis kritik tari dalam memahami bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis tari tradisi.
Jadi nanti kalian menilai sebuah karya tari, pertunjukan tari sesuai dengan prosedur atau tahapan. Oke. Yang pertama, kritik tari. Kritik tari adalah kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan. Isi dalam kritik tari dapat berupa deskripsi kejadian pertunjukan, komentar, dan penilaian dari subjek yang melakukan kritik. Jadi nanti bisa berupa pendapat, bisa berupa penilaian atau kelemahan dan kelebihan dari satu pertunjukan tersebut. Kemudian lanjutan bentuk kritik tari. Di sini ada 3, ya. Ada kritik teknis, ya, kritik teknis, kemudian kritik impresionistik, kemudian kritik penghakiman. Nah, di sini kritik tari kritik teknis ya merupakan sebuah kritik yang bertujuan untuk menyampaikan kelemahan-kelemahan tertentu dalam tari agar penciptaan karya tari dapat memperbaikinya. Jadi ini biasanya digunakan untuk yang para seniman-seniman. Silakan gabung sama kelompoknya masing-masing, ya. Silakan gabung sama kelompoknya masing-masing, akan bagikan LKPD. Silakan. Atau ada beberapa yang belum? Ada yang sudah? Sudah ya? Yuk, yang lainnya? Biar pending. Sini. Silakan cermati LKPD. Di situ sudah ada tujuan pembelajarannya. Ya, ada nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, kemudian judulnya, ada mempersiapkan langkah-langkah, kemudian tahap menganalisis kritik, ya, kemudian membuat penulisan. Nah, petunjuk belajar di sini sudah ada. Cari satu video tari tradisi setiap kelompok. Kemarin 2, sekarang 1, ya, 1 saja. Nanti dibuat poster, ya, dibuat poster. Kemudian langkah-langkahnya ada di situ. Dijadikan poster untuk dengan menggunakan aplikasi Canva, ya. Jadi silakan dimanfaatkan untuk kalian, gadget kalian, untuk pembelajaran, untuk mengerjakan tugas. Nanti untuk bahan-bahannya bisa dituliskan di sini, ya. Bahan-bahannya bisa dituliskan di sini. Bahan itu adalah materi yang akan kalian cantumkan di poster, ya. Nanti ditulis di sini, kemudian dicantumkan di sini dulu, kemudian poster tinggal mendesain dan diketik. Paham? Ada pertanyaan tidak? Belum ada, nggih? Belum ada. Oke, silakan dimulai diskusinya dan silakan mulai untuk mendesain posternya. Silakan.
presentasi? Ajak saja ya. Yang lainnya perhatikan. Kalau ada yang bisa ditanggapi nanti ditanggapi. Ya, oke. Oke, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tari kanggo. Deskripsi tari kanggo. Tari kanggo adalah tarian tradisional yang berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Keberadaan tari kanggo di Kulon Progo setelah para warok Ponorogo yang mendapatkan tanah perdikan dari Keraton Mataram yang kini bernama Kulon Progo. Usai berhasil membantu Keraton Mataram melawan pemberontakan Trunojoyo. Kritik tari. Bentuk tari jejeran dalam kurung ombyokan dan tari pasangan. Tari jejeran dimainkan oleh keseluruhan penari. Tari jejeran terdiri dari jejeran pembuka, jejeran di jejeran barat gunung dan jejeran ambil kain. Jenis tari jejeran dalam kurung ombyokan dan tari pasangan. Fungsi menjadi sarana dakwah keislaman dan syair dalam iringan tari anggo yang berisi syair dakwah dan sholawat. Kehilangan makna tari anggo yang sebenarnya. Topi pet yang bisa dikenakan penari anggo juga enggak ada, padahal kan itu unik. Kacamata yang bisa dipakai juga enggak ada sama sekali. Gerakan kerahnya yang goyang timbul dan bundar yang tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanya tidak? Oke, yang kalian lihat dari video pertunjukan tari anggo. Ya. Oke. Itu ya. Tulisannya nggak kelihatan. Oke, koreksinya apa? Tulisannya berarti kurang jelas. Itu juga sebagai koreksi juga nggak apa-apa. Jadi oke, sampai di sini kalian sudah paling tidak bisa untuk menilai, sekedar mengomentari atau pendapat dari tarian atau pertunjukan. Oke, itu bisa balik ke tempatnya masing-masing. Yang tadi di kelompok boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kita sudah sampai ke akhir pembelajaran ya. Yang pasti dalam presentasi ini tadi ada yang memang sudah sangat lengkap kelompoknya, sudah sangat detail ya, sudah rinciannya juga sudah sesuai. Itu kelompoknya kelompok Mas Rifan, kelompok 2. Yang lainnya bisa ditingkatkan lagi, yang kelompoknya Mas Rifan dan teman-teman bisa ditingkatkan juga, jadi besok juga bisa lebih baik lagi. Semuanya begitu ya. Oke, sebelum penutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Mbak Syalwa. Jadi kesimpulan hari ini saya belajar tentang pengertian kritik tari, bentuk kritik tari, jenis kritik tari, ada juga fungsi tari dan cara menulis kritik tari. Ya, jadi ada bentuk, jenis, fungsi dan caranya menulis kritik tari seperti apa. Itu ya. Jadi kalian sudah bisa tahu bagaimana cara berpendapat, tidak asal-asalan, tetapi kalian menjadikan suatu produk atau proyek sebuah poster. Ya, jadi kalian tidak hanya berpendapat asal-asalan, tapi sistematis. Gitu ya. Oke, itu untuk pembelajaran kali ini dianggap cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan ada pembahasan baru. Itu ya. Terima kasih. Silakan dipimpin doa Mas Tegar. Yang lainnya bisa sikap sempurna untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai.
Selesai. Oke, terima kasih Bu Nuris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.